Kalau di BPJS Kesehatan kan penggantian kacamata itu boleh kapan, entah di usia ataukah hal-hal lain. Tapi kalau di kami penggantian kacamata itu hanya diizinkan apabila disebabkan oleh penyakit akibat kerja. Ini juga yang perlu diingat. Kalau mengalami kecelakaan kerja, itu pengobatan tradisional tidak ditanggung. Jadi kalau ada yang misalnya keserempet motor, patah kakinya, harus ke rumah sakit. Karena kalau misalnya dia ke tukang urut, biar cuma 100.000 dibayar, tidak bisa diklaim. Tapi kalau misalnya di rumah sakit mau dia sampai 50 juta, mau sampai dia 1 M, kalau memang kasus kecelakaan kerja itu tetap ditanggung oleh BPJS. Nah ini ada lagi. Jadi yang mengalami kecelakaan kerja itu juga ada namanya penggantian biaya transportasi. Jadi contohnya kecelakaannya di Cirebon, mau dibawa ke Fatima atau ke Padadan, itu kan butuh biaya transportasi. Biaya transportasinya itu kalau darat maksimal itu 5 juta, tapi kan yang wajar. Misalnya Cirebon ke Padadan kan tidak mungkin 5 juta, mungkin 200.000 atau kan 300.000. Itu boleh nanti dibuatkan kwitansi, kemudian diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga laut itu boleh 2 juta, dan untuk pesawat itu 10 juta. Jadi contohnya dibawa ke Fatima, 1 minggu dirawat di Fatima, harus mungkin diterbangkan ke Makassar, itu maksimal 10 juta biaya transportasi udaranya. Nah ini selain dibiayai sampai sembuh, diberikan biaya penggantian. Kalau penggantian entah itu penggantian alat bantu bergerak atau alat bantu dengar akibat kecelakaan kerja, dan ada juga biaya transportasi. Ini ada namanya santunan cacat. Kalau orang yang mengalami kecelakaan kerja itu 3 kategorinya. Kecelakaan kerja itu mengakibatkan sembuh tanpa cacat, jadi kami hanya menanggung biaya perawatan dan namanya pengganti gaji. Jadi selama kita tidak mampu bekerja di rumah sakit atau di rumah, itu akan dapat namanya pengganti gaji sementara tidak mampu bekerja, yang nilainya itu minimal 1 juta per bulan. Jadi contohnya dirawat di rumah sakit 2 minggu, kemudian dirawat di rumah 1,5 bulan. Selama itu BPJS Ketenagakerjaan akan membentuk pengganti gaji yang nilainya minimal 1 juta per bulan. Jadi tinggal dihitung itu berapa bulan sudah tidak mampu bekerja, pakai surat keterangan dokter. Dokter bilang ini orang harus istirahat 3 bulan. Selama itu berarti kami akan memberi pengganti gaji. Itu kategori yang pertama, sembuh tanpa cacat. Yang kedua itu kalau kecelakaan kerja mengakibatkan sembuh dengan cacat. Sembuh dengan cacat ini. Jadi sembuh dengan cacat ada santunannya. Jadi santunan cacat yang nilainya itu, kalau cacat fungsi, jadi cacat fungsi itu artinya organnya masih lengkap, tapi berkurang fungsinya. Jadi yang sebelumnya kakinya, misalnya ini patah kaki, kakinya masih lengkap, tapi mungkin berkurang fungsinya. Yang sebelumnya dia bisa berlari dengan kencang, setelah kecelakaan dia mungkin pincang, itu pengalinya persen fungsi yang berkurang itu dikali tabel, dikali dengan minimal 80 juta. Persen fungsi itu ditentukan oleh dokter. Jadi kan kita tidak bisa mengira-ngira, oh ini kaki gue kira-kira berkurang fungsinya 10%. Itu yang tentukan dokter. Dokter yang akan tentukan
kurang. Itu cacat sebagian fungsi. Nah, kalau cacat total tetap itu seperti apa? Cacat total tetap itu kalau buta kedua mata, putus kedua tangan, atau tidak berfungsi kedua tangan, atau putus kedua kaki atau tidak berfungsi kedua kaki. Itu santunannya kurang lebih 70% dikali dengan 80 atau 56 kali upah, 56 juta minimal. Dan yang terakhir namanya cacat sebagian anatomis. Jadi ini juga ditentukan sama dokter berapa persen yang cacat anatomisnya dikali dengan 80. Jadi yang pasti akibat kecelakaan kerja itu kalau ada cacat-cacat itu ada biaya penggantian dari BPJS. Ini mungkin sama dengan yang tadi bahwa